Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Saryati dengan NIM 2012-00081. Saya dari kelas PAI 5C dengan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar bersama. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Hari ini kita belajar tentang apa aja sih? Yang pertama, kita akan belajar tentang arti ikhlas. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang penerapan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang arti mohon pertolongan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang penerapan perilaku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk pada arti ikhlas. Ikhlas artinya tulus atau bersih hati. Ikhlas artinya niat yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena amal yang ikhlas, maka amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana jika kita tidak ikhlas? Apakah amalan itu akan sia-sia? Ya, benar. Jika kita tidak ikhlas, maka amalan itu akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maka, ikhlas merupakan sifat mulia yang ada di dalam hati. Ikhlas merupakan perbuatan hati. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi belum tentu mudah dipraktekkan. Dan anak yang beramal dengan ikhlas disebut juga dengan mukhlis. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri beramal dengan ikhlas. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak mengharap pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, tidak mengharap imbalan. Yang keempat, tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak terpengaruh pujian dari orang lain. Selanjutnya, kita masuk pada penerapan perilaku ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang memasak. Yang kedua, membantu teman dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Yang ketiga, membersihkan papan tulis dengan ikhlas, tidak mengharap pujian dari guru ataupun teman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas agar mendapat ilmu yang berkah. Selanjutnya, kita masuk pada arti mohon pertolongan. Mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut juga dengan isti'anah. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan yang kita alami. Selanjutnya, penerapan perilaku mohon pertolongan kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mohon pertolongan agar diberi kemudahan dalam segala urusan. Yang kedua, sebelum berangkat sekolah, pamit kepada orang tua dan mohon pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Yang keempat, sebelum makan berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan
dan makanan itu menyehatkan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dengan kita ikhlas dan berperilaku baik, maka hati akan menjadi tenang dan ibadah pun akan lancar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, setelah kita menyimak video yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Pertanyaan pertama yaitu, berikan 2 contoh penerapan perilaku ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bagi yang ingin menjawab pertanyaan saya tadi, bisa langsung diketik di kolom komentar ya. Demikian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman.